Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan dari ternak ayam secara tradisional, kita akan membahas lagi kiat dalam beternak ayam kampung biasa. Yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan cara mendapatkan anak ayam secara rutin. Seperti kita tahu, salah satu kendala ternak secara tradisional tanpa mesin tetas adalah dalam hal produksi DOC. Dengan sistem tradisional, biasanya peternak hanya bisa mengandalkan siklus alami ayam dalam menghasilkan telur. Karena itu, produksi DOC-nya tidak bisa secara rutin. Nah, bagaimana jika kita ingin punya DOC secara rutin agar panen ayamnya juga bisa lebih rutin tanpa mesin tetas? Apa kira-kira bisa? Jawabannya bisa. Untuk rekan peternak semua yang ingin panen DOC ayam kampung secara rutin, kali ini akan kita bahas bagaimana cara produksi DOC yang rutin tanpa mesin tetas, yaitu dengan sistem penjodohan terjadwal pada ayam kampung biasa. Supaya lebih jelas, kita bahas langsung teknis penanganannya seperti apa. Yang pertama, langsung kita bahas mengenai tata cara penjodohannya. Untuk penjodohan, penanganan yang akan kita lakukan yaitu diawali dari ketika ayam selesai mengeram. Ketika induk selesai mengeram dan telurnya sudah menetas, maka DOC akan kita pisah dari induknya. Indukan akan kita kurung di kandang khusus isolasi selama kurang lebih 1 minggu. Selama dalam kandang isolasi tersebut, indukan akan dijodohkan dengan pacek atau jago setiap 2 hari sekali. Penerapannya, kita ambil contohnya saja 2 ekor indukan selesai mengeram hari Minggu. Pada hari Senin, indukan tersebut kita ambil dan langsung dijodohkan dengan pejantan. Setelah dijodohkan lalu dimasukkan ke dalam kandang isolasi. Berikutnya, selang 1 hari yaitu pada hari Rabu, indukan tadi akan kita jodohkan lagi. Begitu seterusnya sampai kurang lebih 1 minggu. Setelah kurang lebih 1 minggu, rekan semua, atau setelah ciri mengeram indukannya sudah hilang, indukan tadi bisa kita turunkan, kita lepas ke kandang umbaran bersama pejantan dan dibiarkan sampai bertelur. Selama di kandang umbaran, rekan semua, perlakuan penjodohan tetap dilakukan, namun jeda waktunya bisa dibuat 2 hari. Jadi kalau Senin dijodohkan, hari Kamis berikutnya baru dijodohkan lagi. Begitu seterusnya sampai ayam mulai bertelur. Ketika sudah mulai bertelur, penjodohan bisa tetap dilakukan untuk memastikan fertilitas telur, tetapi dengan intensitas yang lebih jarang. Rekan semua, itu tadi teknis penjodohannya yang bisa kita lakukan, tata caranya seperti itu. Sekarang kita bahas perlakuan pendukungnya agar program ini bisa sukses. Untuk diketahui rekan semua, program atau sistem penjodohan terjadwal ini bisa berjalan dengan hasil maksimal bila diikuti dengan beberapa perlakuan pendukung. Perlakuan pendukung tersebut misalnya mulai dari pemberian pakan yang sesuai. Untuk digarisbawahi, dalam perlakuan ini induk ayam harus diberi pakan yang benar-benar sesuai kebutuhan indukan yang sedang bertelur. Rekan peternak bisa memberikan pakan pur yang khusus untuk ayam petelur, atau paling tidak minimal kita bisa menggunakan jagung sebagai pakan utama indukan-indukan yang sedang kita treatment ini. Berikutnya,
Agar bisa berjalan lancar, kita juga harus menyediakan setidaknya 2 ekor pejantan yang harus bisa digunakan untuk sistem kawin duduk atau kawin tempel atau kawin jongkok ayam. Tanpa jago yang bisa dikawin jongkok atau kawin tempel seperti ini, maka program atau sistem ini tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan. Jadi penjodohan itu dilakukan untuk menstimulasi agar ayam bisa lebih cepat dalam mempersiapkan produksi telur berikutnya. Jadi kalau tidak bisa menyediakan pacek yang bisa kawin duduk, maka agak sulit karena hanya mengandalkan secara alami. Kemudian berikutnya lagi mengenai kondisi kandang umbaran keseluruhan. Ketika ingin menerapkan sistem ini, rekan semua, sebaiknya kandang umbaran didesain sedemikian rupa agar bisa memenuhi naluri dasar ayam. Tujuannya adalah agar ayam indukan yang kita pelihara tadi bisa senang dan tidak stres, mulai dari spot untuk kipu atau mandi debu, ngasin, bertengger, dan lain sebagainya. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, diharapkan nantinya produksi telur tidak akan terganggu atau bisa lancar. Nah, terakhir rekan-rekan semua, dalam menerapkan sistem ini yang paling sulit adalah ketika di awal karena biasanya tidak akan langsung serempak masa bertelurnya, sehingga nanti panen DOC-nya itu pun tidak terlalu serentak. Namun kalau dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan masa bertelur akan semakin kompak, bahkan bisa dimulai di hari yang sama meskipun tidak pasti. Setelah benar-benar sama hari bertelurnya atau jedanya tidak terlalu lama, maka selanjutnya kita tinggal meneruskan saja. Kalau sudah berjalan, 2 ekor induk saja sekali panen DOC bisa kurang lebih 20 ekor. Jadi itu kalau satu induk menghasilkan 10 butir telur. Jadi kebayang bukan kalau kita mau target punya 50 ekor DOC sekaligus dengan cara yang rutin, itu pun bisa dilakukan kalau kita mau sedikit berusaha. Oke rekan-rekan semua, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Tak lupa saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada belepotan dan kurang berkenan. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.